Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari hari ini akan mempresentasikan mengenai penggunaan panel surya pada bisnis laundry di Malang. Next. Ini adalah anggota dari kelompok kami. Next. Buat latar belakang yang pertama itu ada aplikasi Homer, merupakan perangkat yang digunakan untuk merancang sistem energi dari skema hingga distribusi. Malang merupakan kota yang memiliki mahasiswa yang banyak, dengan banyaknya mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kebutuhan sehari-hari akhirnya tidak dapat terpenuhi karena jadwal yang padat. Salah satunya adanya mencuci baju dengan mengetahui kebutuhan ini. Pulang untuk memenuhi kebutuhan ini semakin besar, akhirnya masyarakat lokal dapat menyediakan jasa untuk membantu memenuhi kebutuhan laundry. Malang dengan curah matahari yang cukup tinggi di daerah Jawa Timur memungkinkan untuk memanfaatkan sumber energi ini menghasilkan energi yang kemudian dapat digunakan untuk menyuplai daya untuk kegiatan sehari-hari, termasuk laundry. Pada penelitian ini, kami akan menganalisa penggunaan panel surya untuk menyuplai salah satu bisnis laundry di daerah Malang. Buat blok diagramnya, penentuan lokasi dan pengumpulan data. Terus ada perhitungan daya dan biaya. Selanjutnya ada simulasi Homer dan yang terakhir ada hasil simulasi Homer. Panel surya atau solar PV, panel surya merupakan alat yang digunakan untuk mengonversi energi cahaya menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Data intensitas matahari untuk lokasi yang kita gunakan itu ada di Jalan Watugong 1, nomor 5. Besaran kebutuhan, pada analisa ini kami akan menghitung penggunaan panel surya untuk laundry, sama sepanjang 10 jam dari jam 7 pagi hingga 5 sore. Terus dengan menggunakan beban sebanyak 0,35 kW. Terus dengan tingkat efisiensi konverter 95,8%, dan yang terakhir dengan beban 0,35 kW, kapasitas konverter sebesar 3,65 kW. Ya, untuk profil daya bebannya sendiri eh, bisa dilihat untuk daily profile-nya. Penggunaan dari energinya itu rata di 3.500 watt. Untuk per bulannya bisa dilihat menggunakan energi yang sama, namun eh, ada yang berbeda, yaitu dari rentang mataharinya yang memiliki peak di Agustus untuk penggunaannya. Bisa di next. Belum pasang KTP belum. Oke, untuk data intensitas cahayanya sendiri eh, di bulan di bulan September memiliki clearness index paling besar sebesar 0,595 dan memiliki daily radiation sebesar 6,050 kilowatt per meter kuadrat per hari. Nah, untuk dari di grafik kita bisa lihat clearness yang paling tinggi ada di bulan eh, September dan memiliki juga radiasi yang paling tinggi. Next. Untuk alat-alat yang digunakan ada panel surya yang menggunakan tipe CS6X, strip 325P, dan inverter Revu SOL 40K dan konverternya Fronius Simo 4.5 strip 3 strip S. Next. Nah, untuk panel yang digunakan eh, harganya di kisaran $185. Untuk watt peak-nya sendiri ada di 325 dan operating voltage-nya di 37. Dan untuk operating current-nya ada di 8,78 ampere. Next. Untuk inverternya sendiri eh, memiliki AC nominal sebesar 40.000 watt dan beratnya kisaran 75 kilogram.
Dia tidak terdapat DC circuit breaker dan memiliki gerantai sebanyak 3 fase. Untuk harganya sendiri sekitar 1.200 euro. Next. Selanjutnya merupakan konverter. Jadi pemilihan konverter berdasarkan 20% dari data load peak, dan konverter yang dipilih merupakan tipe Fronius Simo 4,5 sampai 3S dengan harga 1.331 euro dengan data input dan data output yang dilampirkan berikut. Next. Dan berikut merupakan data PV, yang mana pemilihan jenis PV berdasarkan load yang telah dihitung dan dimasukkan ke dalam data daya, dan kapasitas mengikuti dari tipe PV yang dimasukkan, serta harga biaya yang mengikuti riset berdasarkan harga market, juga replacement per 25 tahun dengan harga $185, dan operation dan maintenance $7 per tahun, yang mana biaya replacement mengikuti harga awal, dan maintenance 3-5% dari biaya instalasi dan replacement. Kemudian konverter mengikuti data load peak tadi, dimasukkan kapasitas 5 kW dengan biaya instalasi $1.600 dan pergantian setiap 10 tahun $1.600 dengan maintenance $0 per tahun. Sistem ini on grid sehingga dimasukkan biaya untuk per kilowatt hours-nya dengan harga $0,1 dan penjualan balik dengan harga $0,05 per kilowatt hours, dengan asumsi sebelum penerapan peraturan Menteri KSDM terkait penjualan surplus daya. Baik, selanjutnya untuk skematik di Homer-nya bisa dilihat. Jadi untuk sumber listriknya di sini kita ada dua. Yang pertama itu ada dari PV-nya, kemudian yang kedua ada dari grid-nya. Nah, untuk output listrik dari PV-nya itu masih berupa DC. Untuk itu kita menggunakan konverter untuk mengubah dari DC ke AC agar bisa dipakai untuk beban. Next. Untuk selanjutnya itu ringkasan biaya. Nah, untuk biaya instalasi dari PV-nya itu totalnya yaitu $4.696. Nah, untuk biaya operasional dan maintenance itu totalnya $2.297. Kemudian untuk instalasi dari konverternya itu sebesar $1.560. Sehingga didapatkan NPC itu sebesar $12.975. Nah, dari sini kita bisa menghitung jumlah PV. Jadi perhitungan jumlah PV-nya kita dasarkan pada harga total dan harga satuan. Karena di Homer-nya sendiri itu tidak disebutkan secara spesifik jumlah PV yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk menentukan jumlah PV-nya kita memakai acuan dari harga total dan harga satuan. Untuk itu, jumlah PV-nya itu kita dapatkan dengan membagi harga total dibagi dengan harga satuan. Harga totalnya itu sekitar $4.696 dibagi dengan $185 didapatkan yaitu 25,38. Nah, dari sini kita bulatkan sehingga PV yang kita butuhkan sekitar 26 unit. Next. Ini untuk analisis ekonominya. Di sini ada 3 yang kita highlight. Yang pertama yaitu ROI,
itu sebesar 8,1%, kemudian IRR-nya itu 11,5%, terus untuk simple payback-nya itu 7,36. Nah, simple payback ini itu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi awal, yang dimana di kasus ini waktunya itu sekitar 7 tahun. Next. Kemudian untuk analisis operasional sistem. Nah, untuk produksi listriknya sendiri dari PV-nya itu sebesar 12.796 kWh per tahun. Kemudian untuk dari gridnya itu sebesar 3.908 kWh per tahun. Nah, untuk produksinya sendiri dari PV-nya itu sebesar 76%, sedangkan dari gridnya itu 23%. Nah, untuk listrik yang dihasilkan dari PV ini, yang dikonsumsi beban itu hanya sekitar 81%. Sedangkan sisanya 18% itu dijual kembali ke grid. Next. Untuk emisi yang dihasilkan dari sistem ini itu ada dari karbon dioksida yaitu 689 kilogram per tahun, terus ada sulfur dioxide yaitu 2,99 kilogram per tahun, kemudian yang terakhir nitrogen oxide yaitu sebesar 1,46 kilogram per tahun. Untuk kesimpulannya, kami dapat ambil 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah efisiensi energi, di mana sistem panel surya berhasil memenuhi sekitar 76,6% kebutuhan energi tahunan, sementara 23,4% masih berasal dari grid. Yang kedua adalah tidak ada kekurangan daya, dan ada surplus listrik sekitar 775 kilowatt hour per tahun yang bisa dijual kembali ke grid. Untuk poin utama yang kedua adalah isi lingkungan. Meskipun ada emisi karbon dioksida sebesar 689 kilogram per tahun, penggunaan energi surya membantu mengurangi ketergantungan pada grid dan emisi dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Next. Yang poin utama ketiga adalah ekonomi, di mana dengan penghematan tahunan sebesar $274 dan return of investment atau ROI sebesar 8,1%. Sistem ini layak dari segi ekonomi, meskipun periode modal yang sederhana membutuhkan waktu sekitar 7,36 tahun. Nilai ekonomis sistem ini cukup menguntungkan dalam jangka panjang, dengan IRR sebesar 11,5% menunjukkan keuntungan yang lebih baik dibandingkan investasi lainnya. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.